Baiklah, kisah ini akan gue mulai nih. Jadi mengawali kisah ini ada seseorang lelaki dan perempuan, sebut saja Rako dan Asti. Mereka adalah suami istri. Namun di dalam rumah tangga mereka ternyata diam-diam si Rako ini telah mempunyai istri baru, alias dia sudah kawin lagi. Sebut saja Dona nama istrinya. Namun dalam perjalanannya ternyata si Dona jatuh dari sebuah gedung dan akhirnya dia meninggal. Dan ternyata si Dona ini meninggal dalam keadaan memakai susuk, alias susuknya belum dilepas. Nah, ketika orang sudah meninggal, ketika dia memakai susuk, harusnya susuknya dilepas dulu, baru dia meninggal. Mungkin saat itu si Dona kelupaan, jadi belum sempat melepas susuknya. Terus, karena dia sempat lupa, akhirnya nih, ternyata si Asi, istri dari si Rako, dia mengundang seorang ahli supranatural. Sebut saja namanya si Julie. Julie ini mempunyai keahlian, maksudnya dia mempunyai skill untuk bisa menanamkan susuk di tubuh seseorang agar dia bisa berwibawa alias bisa menarik perhatian. Di saat itu si Asi memang sedang mencari sosok seperti Julie, manusia hebat yang bisa membantu dia agar suaminya bisa kembali ke pelukannya. Nah, ternyata nih persyaratan yang harus dipenuhi adalah mereka harus pergi ke makam Dona untuk membongkar kuburannya dan mengambil sosok yang ada di tubuh si Dona yang tidak terlepas saat itu. Tentu saja Asti dipenuhi dengan rasa takut dan dia pun akhirnya berangkat menuju ke area pemakaman bersama dua orang, sebut saja si Ucrit dan si Ucrat. Si Ucrit dan si Ucrat ini dua rekan yang memang sudah biasa menggali kubur. Tentunya dia sudah paham dan tentunya juga dia akan diberikan imbalan atas jasa yang dia berikan agar bisa mengambil susuk dari tubuh Dona. Di saat itu mereka pun tidak berpikir yang aneh-aneh. Mereka pun langsung segera berangkat dan mereka sudah berada di dalam area kuburan. Namun saat itu salah satu dari mereka sempat berdoa nih agar semuanya dilancarkan. Si Asti menunggu dengan rasa cemas dan penuh dengan ketakutan. Tentu saja dia sangat tidak membayangkan apa yang terjadi jika makam Dona sampai dibongkar. So, Asri masih sangat galau, alias sangat bingung apa yang dia harus lakukan. Dia pun menunggu dengan rasa cemas dan ketakutan, bagaikan uji nyali, berada di tengah kubur dalam kondisi sepi. Asri pun menyalakan lamp senter untuk memastikan bahwa dua orang yang berada di kubur tadi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi Asti pun masih ada keraguan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Karena apa yang dilakukan itu sangat berbahaya dan tidak boleh dicontoh. Mereka pun berdiskusi bagaimana cara mereka dapat menggali kuburan si Dona. Sementara bukan hal mudah, mereka akan berhadapan dengan hantu Dona yang bergentayangan. Datanglah seorang laki-laki yang berkacamata hitam. Sebut saja Pak Jo. Pak Jo ini mengamati dan melihat serta mendengar apa yang ada di dalam makam. Nampaknya Pak Jo tidak dapat melihat
Nah, tiba-tiba nih, si Asti diganggu oleh sosok makhluk asal bernama Dona. Inilah susuk yang sedang dicari oleh Asti untuk bisa dipasangkan ke tubuhnya. Yang mana susuk ini merupakan susuk yang diambil dari makam yang ada di makam Dona. Si ahli supranatural pun akan mencoba memasangkan susuknya ke dalam tubuh Asti. Namun tiba-tiba arwah Dona pun bergentayangan. Dia menaiki mobil si Rako dan akhirnya dia pun mencoba menabrakan kepada arah Rako. Namun di saat itu ada penjaga gedung yang nampak juga ketakutan karena dia melihat ada sosok pocong di dalam mobil tersebut. Sesuatu yang mustahil dan rasanya tidak mungkin, tapi itulah fakta yang terjadi dalam film ini. Asti pun merasa terganggu dalam kehidupannya karena dia merasa bersalah. Dan dia pun mulai mengalami sebuah keanehan. Tiba-tiba di dalam sebuah kamarnya, dia melihat ada sesuatu yang ada di balik jubah putih. Entah apa itu hanya hayalan atau sesuatu yang benar adanya. Lantas, si Asti pun penasaran dan ingin membuka daripada kain itu. Di saat yang sama juga, Asti tengah berulang tahun dan suaminya Rako membelikannya emas berlian. Tiba-tiba si Asti pun jatuh sakit, entah kenapa. Dan di saat yang sama pula, tiba-tiba arwah dari Dona bergentayangan untuk mengambil susuk yang telah diambil oleh Asti. Dia merasa bahwa Asti menjadi musuhnya karena dia telah merebut suaminya, yaitu Rako yang dia cintai selama dia masih di dalam hidup. Akhirnya terjadilah diskusi antara yang menggali kubur dan hantu si Dona. Dia pun berkata, "Kenapa kamu bergentayangan padahal susuknya sudah diambil? Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang dilakukan oleh si Asti karena dia telah mengambil susuk aku." Namun dia pun kembali menjawab, "Kamu meninggal harusnya melepaskan susukmu dulu, biar arwahmu tidak bergentayangan." Namun di saat itu arwah Dona pun tidak memperdulikannya. Dan akhirnya berakhirlah cerita ini sampai di sini. Oke, kalau memang ada kekurangan dalam penyampaian, sorry banget, gue mohon maaf. Karena gue bukanlah seorang penyanyi seperti John Lennon alias seperti Iwan Fals. Masih banyak, kirimkan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke, makasih banyak yang udah nonton dari awal. Stay tune di Baper TV. Jangan lupa kirimkan komentar kalian. Kirimkan komentar kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Salam reading Ghost Enemy.